Bahagia dan bahagia yang tercinta, kita sekarang akan membahas mengenai satu masalah, yaitu patah hati. Mungkin di antara saudara-saudara semua ada yang pernah patah hati atau sedang patah hati. Inilah beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Patah hati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan sakit hati, kehilangan, atau kesedihan yang mendalam akibat kegagalan dalam hubungan percintaan atau hubungan yang erat dengan orang lain. Secara psikologis dan neuroscience, patah hati melibatkan proses yang kompleks, yang melibatkan perasaan, pikiran, dan bahkan respons fisik dari tubuh. Sebab-sebab patah hati biasanya yang pertama adalah seringkali patah hati terjadi setelah seseorang kehilangan hubungan yang sangat penting baginya, seperti putus cinta, perceraian, atau kematian pasangan. Patah hati juga dapat disebabkan oleh perasaan kehilangan harapan, impian, atau gambaran masa depan bersama dengan orang yang dicintai. Dan kegagalan hubungan itu juga dapat mempengaruhi identitas seseorang dan rasa percaya dirinya. Dari sisi proses psikologis dan neuroscience, patah hati menyebabkan tingkat stres emosional yang tinggi. Ini bisa memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun emosional. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan zat kimia seperti dopamin yang memicu perasaan senang dan kegembiraan. Ketika hubungan itu berakhir, ada penurunan drastis dalam zat-zat ini yang bisa menyebabkan perasaan kelelahan, kecemasan, dan kesedihan yang dalam. Solusi dan cara mengatasi patah hati yang pertama adalah menerima perasaan. Penting untuk mengakui dan merasakan perasaan yang muncul seperti kesedihan, kehilangan, marah, dan mungkin juga kecewa. Jangan menekan atau menolak perasaan ini. Yang kedua adalah berpikir positif. Meskipun sulit, mencoba untuk memfokuskan pikiran pada hal yang positif dalam hidup dapat membantu memperbaiki suasana hati. Yang ketiga adalah dukungan sosial. Mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan konsultan profesional seperti psikolog atau seorang psikiater dapat membantu dalam proses penyembuhan dari patah hati ini. Solusi berikutnya adalah merawat diri sendiri secara fisik. Pastikan untuk tetap sehat dengan tidur yang cukup, makan makanan sehat, dan berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dan pola makan yang seimbang itu dapat membantu meningkatkan suasana hati dan energi. Alihkan perhatian dengan aktivitas yang positif. Coba terlibat dalam aktivitas yang Anda nikmati seperti olahraga, seni, musik, atau membaca. Karena mengalihkan perhatian dari perasaan sedih itu dapat membantu menyeimbangkan emosi dan memberikan ketenangan. Kemudian menetapkan tujuan kecil dan realistis. Tetap fokus pada langkah-langkah kecil yang dapat Anda ambil setiap hari. Selesaikan tugas-tugas kecil atau bekerja untuk mencapai tujuan, itu dapat memberikan rasa pencapaian dan motivasi. Langkah berikutnya adalah menerapkan teknik relaksasi dan meditasi. Praktek meditasi, yoga, pernafasan dalam, dan teknik relaksasi untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Ini sangat membantu dalam mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan memperkuat ketahanan emosional. Cobalah mencari pengalaman positif dalam kesulitan karena patah hati. Cobalah melihat patah hati sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Cari pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman ini untuk membantu dalam membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Ingatlah bahwa patah hati bukanlah akhir dari segalanya, tetapi hanya bagian dari perjalanan hidup. Miliki harapan pada masa depan yang lebih baik dan terbuka untuk peluang baru. Gunakan kesempatan ini untuk mengeksplorasi minat baru, mencari hobi, dan menetapkan tujuan yang memberikan makna dalam hidup. Membangun kehidupan yang berpusat pada nilai-nilai dan tujuan pribadi
dapat membantu membangun kebahagiaan yang berkelanjutan. Hindari mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, atau menggunakan obat-obatan terlarang sebagai cara untuk mengatasi patah hati. Kebiasaan ini hanya akan merugikan kesehatan fisik dan emosional Anda. Jika perasaan sedih, kecemasan, dan depresi terus berlanjut, akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Pertimbangkan untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor. Bagian dari proses penyembuhan patah hati adalah menemukan pemahaman tentang apa yang terjadi dan menerima bahwa hubungan telah berakhir. Ini adalah langkah penting untuk melanjutkan hidup dengan damai. Patah hati seringkali memicu perubahan dalam cara kita melihat diri sendiri, orang lain, dan hubungan secara keseluruhan. Mungkin diperlukan waktu yang menyesuaikan pandangan kita, tetapi upayakan untuk melihat pengalaman ini sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk Anda. Dan yang terakhir adalah menemukan kembali kebahagiaan dalam kehidupan Anda. Meskipun patah hati bisa sangat menyakitkan, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan tidak hanya tergantung pada hubungan romantis. Temukan kebahagiaan dalam hobi, teman-teman, keluarga, atau apapun yang membuat Anda merasa hidup. Patah hati adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan manusia, tetapi itu juga memberikan kesempatan untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan pemulihan yang kuat. Melalui kesabaran, dukungan, dan pengembangan diri, Anda dapat melewati masa-masa sulit ini dengan kekuatan dan menjelajahi kehidupan yang penuh dengan harapan dan kemungkinan yang baru. Dengan mengambil langkah-langkah yang saya sampaikan tadi, Anda dapat merangkul proses penyembuhan dengan penuh kesadaran dan bertujuan untuk memulai kembali kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan. Selamat mencoba.